Dalam perjalanannya, Tanjiro berkata kepada Zenitsu, jika dia tidak mengharapkan situasi menjadi seperti ini. Selain itu, lambang iblis yang para pendekar pedang harapkan juga tidak keluar dalam latihan yang mereka jalani sebelumnya. Tanjiro menduga jika dengan kondisi tersebut, latihan yang mereka jalani telah mengalami kegagalan. Zenitsu yang mendengar hal itu memiliki pendapat berbeda. Menurutnya latihan mereka berjalan dengan baik. Buktinya saja, Tanjiro bahkan berhasil mendarahkan tendangannya ke pilar angin tersebut. Beberapa saat kemudian, Zenitsu mengeluh dengan perjalanan yang mereka tempuh. Karena mereka masih berada di dalam gunung dan belum juga menemukan di mana kediaman pilar batu itu berada. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah air terjun besar. Ditambah lagi, di bawah air terjun tersebut ada beberapa pendekar pedang yang sepertinya sedang mandi. Tapi setelah melihat dengan seksama, ternyata itu adalah Inosuke dan para pendengar pedang yang lain yang sedang menjalani sesi latihan terakhir. Sambil jongkok dan menutup tangan, mereka semua berteriak, seperti mencoba menahan derasnya air terjun yang begitu dingin dan menjatuh tubuh mereka. Tanjiro dan Zenitsu yang melihat hal itu amat sangat terkejut. Setelah itu dari belakang Himejima Gyomei memberitahu mereka berdua, jika dapat mengosongkan pikiran, bahkan air panas saja akan terasa dingin saat mengenai kulit mereka. Pilar batu itu juga ikut berlatih dengan jongkok dan menahan beratnya batang kayu serta batu besar yang ada di atasnya. Ditambah lagi dia juga berdiri di atas kobaran api yang sangat panas. Gyomei memberikan ucapan selamat datang kepada Tanjiro dan Zenitsu yang baru tiba itu. Sedangkan kedua pendekar pedang tersebut jadi makin kaget dengan model latihan super ekstrim yang pilar itu tunjukkan. Menurut mereka, sesi latihan terakhir ini bukanlah tempat untuk berlatih, melainkan sebuah neraka. Hal yang paling penting adalah inti dari tubuh mereka, yaitu anggota tubuh itu sendiri. Menyeimbangkan tubuh dengan anggota tubuh yang kuat akan membuat serangan mereka menjadi akurat dan juga akan meningkatkan pertahanan pula. Pertama mereka terus berlatih dengan membiarkan air terjun menjatuhi tubuh mereka dengan begitu deras. Kemudian mengangkat 3 batang kayu menggunakan bahu sendirian. Dan yang terakhir mendorong batu itu melewati kota. Menurut Himejima Gyomei, latihan yang dia berikan sangat sederhana dan hanya ada 3 hal itu saja. Sedangkan untuk latihan berdiri di atas api, sepertinya terlalu berbahaya. Jadi dia tidak akan menyuruh para pendekar pedang itu untuk melakukannya. Tanjiro memberitahu Gyomei, jika saat ini Zenitsu telah pingsan. Mendengar hal itu, pilar batu tersebut menyuruh Tanjiro untuk melemparkan pemburu iblis itu ke dalam sungai. Sontak saja Zenitsu yang dilemparkan itu langsung berteriak kedinginan. Menurutnya sungai itu menjadi mengerikan di musim dingin dan hal itu membuatnya mati. Zenitsu juga tidak habis pikir dengan suhu air sungai yang ada di dalam gunung ini. Dengan susah payah, dia berusaha menggapai daratan demi mencari kehangatan. Tanjiro yang melihat rekannya berteriak kedinginan itu hanya terdiam. Sayangnya, Zenitsu yang sudah naik ke daratan itu masih kedinginan dan sampai menggigil. Setelah itu, dia melihat para pendekar pedang yang sedang memeluk bebatuan. Salah satu dari mereka ada Muara. Pendekar pedang itu memberitahu Zenitsu untuk memeluk salah satu batu besar. Karena jika mereka memeluknya, batu tersebut akan terasa hangat. Dengan sikap si Zenitsu segera memeluk salah satu batu yang ada di dekatnya. Ternyata memang benar. Dalam benaknya Zenitsu merasakan kehangatan yang dipancarkan batu tersebut. Dia merasakan jika kehangatannya dipancarkan batu itu seperti kehangatan dari pelukan seorang ibu saja. Saking nikmatnya memeluk batu itu bahkan membuat Zenitsu sampai menangis penuh rasa syukur. Di sisi lain, Tanjiro masih mencoba menahan dinginnya air sungai tersebut. Dia menyadari jika latihan di bawah air terjun yang akan dia jalani itu terasa sangat berat. Dalam benaknya Tanjiro mencoba menyemangati Inosuke yang masih duduk di bawah air terjun tersebut. Namun sesaat Tanjiro merasa jika dia sudah tidak mendengar nyanyian yang Inosuke teriakan sebelumnya. Dia menyadari jika rekannya tersebut telah berada di ambang batas. Dan akhirnya Tanjiro mencoba menyelamatkan Inosuke. Setelah menyelamatkan temannya itu, giliran Tanjiro yang kali ini berlatih di bawah air terjun. Saat menahan derasnya air yang jatuh itu, Tanjiro menyadari jika fungsi dari nyanyian tersebut adalah untuk menjaga konsentrasi dari para pendekar pedang yang sedang berlatih. Hal itu juga digunakan sebagai penanda jika mereka masih sadarkan diri. Setelah selesai melakukan latihan air itu, Tanjiro juga mengalami kedinginan sambil menggigil. Dia merasakan jika latihan tahap pertama saja sudah sangat sulit. Menurutnya, menahan air terjun dari ketinggian rasanya begitu sangat berat. Andai dia bisa melemaskan tubuhnya saat berlatih, besar kemungkinan lehernya akan patah. Para pendengar pedang itu pada memeluk batu-batu besar yang ada di hamparan sungai tersebut.
Murata yang ada di dekatnya merasa kagum dengan aksi yang Tanjiro dan Inosuke lakukan, karena dia perlu waktu sampai sore untuk menyelesaikan ujian tahap pertama itu. Sedangkan mereka berdua bisa melakukan semua itu hanya sampai waktu siang hari saja. Murata menambahkan, jika latihan yang menjebaknya lama di sini adalah mengangkat batang-batang kayu itu, dan dia sudah di gunung ini selama 10 hari. Saat malam tiba, mereka semua makan ikan bersama. Inosuke merasa jika pilar batu tersebut sangat hebat. Dia membuat pendekar pedang itu merasa kagum, bahkan sejak pertama kali melihatnya. Menurutnya pilar batu itu adalah pemburu iblis yang terkuat saat ini. Tanjiro yang mendengar ungkapan itu juga sepemikiran. Menurutnya, Himejima Gyomei adalah satu-satunya pilar yang memiliki bau yang berbeda dibandingkan pilar-pilar yang lain. Tanjiro tidak akan kaget jika tanda iblis sudah muncul di tubuh pilar batu itu. Murata yang mendengar pembicaraan itu merasa jika mereka yang ada di sini adalah orang-orang normal yang tidak bisa berkembang secepat pilar tersebut. Zenitsu yang menangis itu merasa tidak percaya dengan kekuatan yang dimiliki pilar batu itu. Menurutnya, pilar itu sendiri pasti tidak bisa mendorong batu besar yang dia perintahkan tersebut. Dan dia hanya mempermainkan mereka saja. Tapi Tanjiro menyanggah pendapat itu. Dia meyakini jika Gyomei bisa mendorong batu tersebut hingga sampai melewati kota. Tapi dengan wajah sewotnya itu, Zenitsu tidak mempercayai perkataan dari rekannya barusan. Di luar dugaan dari belakang mereka, Gyomei mempraktikkan latihan yang para pendengar pedang itu bicarakan. Dia berhasil mendorong batu besar itu sendirian. Para pemburu iblis yang melihat aksi tersebut hanya bisa tercengang dan kehabisan kata-kata. Sedangkan Tanjiro dengan polosnya itu malah mengagumi aksi yang pilar batu itu lakukan. Zenitsu marah-marah dan meneriaki rekannya tersebut. Dia tidak terima dengan wajah bahagia yang Tanjiro tunjukkan. Setelah dia melihat aksi dari di pilar batu tersebut, sambil memukuli dan mencekik Tanjiro, Zenitsu berkomentar, jika orang itu sudah gila dan dia juga memiliki tubuh yang begitu besar. Menurut Zenitsu, di luar sana ada orang-orang yang terlahir dengan tubuh besar, dan ada juga orang yang terlahir dengan tubuh kecil. Namun tiba-tiba Inosuke menyelesaikan makan malamnya dan segera mengenakan topeng untuk kembali berlatih. Zenitsu yang mendengar perkataan tersebut jadi makin terkejut. Menurutnya mereka berdua yang masih memiliki semangat positif itu begitu bodoh. Setelah itu sesi latihan kembali dilanjutkan. Tanjiro dan Zenitsu kembali mencoba berlatih bertahan di bawah air terjun. Beberapa waktu kemudian, Tanjiro ganti berlatih dengan mengangkat 3 buah batang kayu. Dan yang terakhir, dia mencoba mendorong sebuah batu super besar. Sayangnya kaki dari pemburu iblis itu malah terdorong ke belakang. Dan akhirnya dia belum berhasil memindahkan batu besar itu. Beberapa pendekar pedang telah kembali, karena mereka merasa tidak mampu untuk menyelesaikan sesi latihan terakhir yang pilar batu itu berikan. Tanjiro sebenarnya tahu kalau sesi latihan dari Gyomei tidaklah wajib untuk diikuti. Kalau seseorang ingin menyerah, mereka boleh-boleh saja berhenti dan kembali ke markas kor pemburu iblis.